Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS pengantar pencemaran industri. Sebelum masuk ke video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya di jurusan Sidik, NIM 200-215. Asal kelas FSA, Prodi Fair and Safety. Yang pertama yaitu ada soal apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan atau penimbunan limbah B3. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama yaitu mudah meledak. Limbah yang mudah meledak atau eksplosif adalah limbah yang saat suhu dan tekanan standar dapat meledak. Selanjutnya yaitu ada mudah menyala. Mudah menyala atau flammable, limbah ini adalah sampah berbahaya yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya walaupun suhu dan tekanan standar. Karakteristik selanjutnya yaitu ada reaktif. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan darat mengerjakan perubahan tanpa peledakan. Selanjutnya yaitu infeksius. Salah satu karakter limbah B3 berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi. Selanjutnya ada korosi. Limbah ini memiliki ciri bisa menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan karat pada baja, memiliki pH lebih dari 2 jika bersifat asam, dan lebih dari 12,5 jika bersifat basah. Selanjutnya yaitu beracun. Limbah yang beracun bagi makhluk hidup. Selanjutnya ada penyimpanan limbah B3. Yang pertama yaitu bangunan. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan digunakan untuk limbah B3 kategori 1 dan kategori 2. Dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Yang kedua yaitu ada tangki. Digunakan untuk limbah B3 fase cair kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Selanjutnya yaitu ada silo. Digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 sampai 300 nanometer. Sumber kategori 1 dan kategori 2, sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Selanjutnya yaitu ada waste pile. Digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang terakhir yaitu ada waste impoundment. Digunakan untuk menyimpan limbah B3 dalam fase slurry untuk limbah B3 kategori 2 dan sumber spesifik khusus. Selanjutnya yaitu ada penimbunan limbah B3. Yang pertama yaitu penimbunan akhir yang terdiri dari fasilitas penimbunan akhir kelas 1, fasilitas penimbunan akhir kelas 2, fasilitas penimbunan akhir kelas 3. Yang kedua ada sumur injeksi, dan yang ketiga fasilitas penyimpanan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada metode pengolahan limbah B3. Yang pertama yaitu adalah thermal. Dilakukan melalui proses insinerasi dan cara lain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak memiliki karakter yang tidak mudah meledak. Radioaktif. Selanjutnya yaitu ada stabilisasi solidifikasi. Dilakukan terhadap limbah yang memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun, serta berwujud cair ataupun lumpur. Selanjutnya yaitu ada bioremediasi. Dapat dilakukan dengan metode land burning dan atau biopil. Selanjutnya yaitu elektroagulasi.
dilakukan terhadap limbah B3 fase cair harus berada di daerah bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu ada pencucian, dilakukan terhadap pencucian tangki kapal dan pencucian kemasan limbah B3. Selanjutnya yaitu ada fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Yang pertama yaitu bangunan kategori 1 selama 90 hari, sumber tidak spesifik selama 356 hari, sumber spesifik umum selama 365 hari, sumber spesifik khusus selama 365 hari. Yang kedua yaitu tangki kategori 1 90 hari, sumber tidak spesifik 355 hari, sumber spesifik umum 365 hari. Selanjutnya yaitu ada silo kategori 1 90 hari, sumber tidak spesifik 365 hari, sumber spesifik umum 365 hari, dan sumber spesifik khusus 365 hari. Selanjutnya ada waste file, yaitu berada pada kategori 2 sumber spesifik khusus 365 hari. Dan yang terakhir waste impoundment, yaitu kategori 2 sumber spesifik khusus 365 hari. Selanjutnya ada fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Jenis karakteristik penyimpanan mudah menyala. Spesifikasi penyimpanan yaitu memiliki tembok rendah dengan bangunan lain yang berdampingan. Yang kedua, struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur. Yang ketiga yaitu diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan. Terus yang kedua yaitu ada karakteristik mudah meledak. Spesifikasi penyimpanannya yang pertama yaitu konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. Yang kedua, lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Yang ketiga, setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan. Dan yang keempat, diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Yang ketiga ada karakteristik reaktif, korosif, dan beracun. Spesifikasi penyimpanannya yaitu yang pertama, konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Yang kedua, konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan korosi dan api. Yang ketiga, diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Selanjutnya yaitu jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori 1 dan 2 jumlah limbah lebih dari 50 kg per hari, yaitu selama 90 hari. Kategori 1 kurang dari 50 kg per hari, yaitu 180 hari. Sumber tidak spesifik kurang dari 50 kg per hari, yaitu selama 365 hari. Selanjutnya yaitu ada sumber spesifik umum. Jumlah limbah kurang dari 50 kg per hari, yaitu penyimpanannya selama 365 hari. Selanjutnya ada sumber spesifik khusus. Dan jumlah limbahnya tidak dibatasi dengan waktu penyimpanan limbah 365 hari. Selanjutnya yaitu ada contoh pemanfaatan limbah B3. Yang pertama ada sumber limbah, sumber energi alternatif, dan limbahnya yaitu bahan hayati dianggap limbah ketika diolah menjadi bioaram. Selanjutnya ada sumber energi dengan cara co-processing. Limbahnya yaitu limbah B3 biomas pabrik semen. Selanjutnya ada bahan baku industri batako, limbahnya yaitu limbah fly atau bottom ash.
Selanjutnya ada bahan baku kertas low grade dan limbahnya itu limbah paper stud. Selanjutnya ada bahan bakar alternatif. Limbahnya yaitu limbah paint stud. Selanjutnya ada bahan baku industri refraktor. Limbahnya yaitu limbah silika terkontaminasi. Selanjutnya ada bahan bakar alternatif. Limbahnya limbah solvent bekas. Bahan baku peleburan logam. Limbahnya limbah kemasan bekas. Bahan baku industri semen. Limbahnya limbah dengan kadar kalsium, silika, aluminium, dan besi. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk memperbaiki lingkungan di area tambang, yaitu limbahnya fly ash. Selanjutnya ada fasilitas pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama yaitu alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1 atau alat angkut terbuka atau limbah B3 kategori 2 yang meliputi angkutan jalan, perkereta-apian, dan atau angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan dengan wajib memenuhi spesifikasi khusus dan umum. Yang pertama ada spesifikasi umum, yaitu dilengkapi prosedur bongkar muat, dilengkapi peralatan untuk penanganan limbah B3 yang diangkut, dilengkapi prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat, dilengkapi dengan GPS tracking. Yang kedua yaitu ada spesifikasi khusus. Yang pertama angkutan jalan, yaitu menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, mencantumkan nama perusahaan dan nomor telepon perusahaan, dilekatkan simbol limbah B3 pada keempat sisi kendaraan. Selanjutnya ada perkereta-apian, yaitu menggunakan gerbong datar yang sesuai dengan karakteristik limbah B3. Dan yang terakhir yaitu angkutan laut, sungai, dan penyeberangan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah salah satu contoh fasilitas pengangkutan limbah B3. Yang pertama yaitu ada truk tangki, dan yang kedua ada beca motor atau kita bisa disebut motor beroda 3 untuk fasilitas pengangkutan limbah B3. Dan di sini juga dijelaskan hal-hal yang spesifik terhadap kendaraan limbah B3. Yang pertama itu ada nama perusahaan, simbol pada sisi kiri dan kanan, dan depan belakang. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.